Australia, salah satu tim sepak bola paling tangguh di Asia, bahkan di dunia. Ketangguhannya terlukis dalam berbagai prestasi yang ditorehkan. Bukan hanya sekedar langganan masuk Piala Dunia, ia bahkan bisa melanggang ke 16 besar pada tahun 2022. Namun, langkahnya terhenti oleh Argentina yang belakangan diketahui sebagai juara. Namun saat ini, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ada 4 pilar kunci utama mereka yang saat ini dipastikan akan absen dalam laga penting melawan Indonesia. Bagi Australia, laga ini adalah hidup dan mati. Apa jadinya jika langkah Australia terhenti di babak kualifikasi oleh negara yang peringkatnya jauh di bawah mereka? Dan inilah waktunya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sekarang jelas berbeda dengan Indonesia yang dulu. Cedera datang tanpa diduga, dan Australia harus menghadapi sebuah kenyataan yang pahit. 4 pemain terbaik mereka akan absen dalam laga besar melawan Indonesia. Di lini belakang, ada 2 pilar utama andalan Toni Popovic yang dipastikan akan absen melawan Indonesia karena cedera. Kalian pasti tahu dengan pemain jangkung ini. Dia adalah salah satu pilar utama skuad Socceroos yang akan absen. Harry Souttar dipastikan absen karena cedera yang dialaminya. Ia mengalami cedera saat membela timnya Sheffield United yang bermain di ajang Championship pada akhir Desember lalu. Cedera Harry Souttar ini terbilang cukup berat, mengingat ia harus istirahat selama 12 bulan. Selain Harry Souttar, ada nama lain yang cukup diandalkan untuk menjaga lini pertahanan Australia. Ia adalah Jordan Bos. Jordan Bos saat ini bermain untuk KFC Westerlo, sebuah tim yang bermain di Liga Utama Belgia. Jordan Bos dikabarkan mengalami cedera hamstring saat melawan Standard League pada awal Februari lalu. Cedera Jordan Bos belum bisa dipastikan kapan akan pulih. Masuk di lini tengah, ada satu sosok yang perannya sangat vital dalam mengatur irama permainan. Ia adalah MC Gri yang sejauh ini sudah bermain sebanyak 13 kali selama kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Riley berhasil menyumbangkan 1 gol dan 2 assist. Gaya permainan Riley cukup berbahaya untuk lini pertahanan Indonesia. Dan yang terakhir, bomber yang akan menyusahkan JEZ dan Matt Silgers ini dipastikan absen pada 20 Maret mendatang. Kali ini absennya Kusini bukan karena cedera, melainkan akumulasi kartu merah yang ia dapatkan saat melawan Bahrain beberapa waktu lalu. Kusini merupakan pemain yang cukup produktif dan diandalkan Australia untuk mengumpulkan pundi-pundi gol. Dalam 8 kali pertandingan di kualifikasi, Kusini telah mencetak sebanyak 8 gol. Angka tersebut adalah bukti betapa bahayanya pemain berusia 26 tahun ini. Tanpa kehadiran mereka, Australia akan kehilangan keunggulan di lapangan. Anak asuh Toni Popovic akan kehilangan kreativitas, kekuatan serangan, serta ketangguhan pertahanan mereka. Ini adalah celah yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Sebagai juru taktik, Patrick Clifford harus jeli melihat kesempatan ini. Ini adalah momen yang sangat penting bagi Indonesia. Tanpa 4 pemain kunci, Australia seolah mati kutu. Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menunjukkan keunggulan mereka. Terlebih, saat ini Indonesia memiliki tambahan amunisi yang sangat mumpuni. 4 pemain baru siap diturunkan untuk memperdalam skuad asuhan Patrick Clifford. Oleh Romeni, Joy Palopesi, Dan James, dan Emil Audero saat ini telah resmi berKTP Indonesia dan siap membawa mimpi kita ke angkasa. Belum lagi
Indonesia saat ini memiliki tim kepelatihan yang sangat kompeten. Strategi yang tepat bisa membawa Tom High CS meraih kemenangan. Dan itulah yang sudah disiapkan oleh tim kepelatihan di bawah komando Patrick Kluivert. Mereka sebisa mungkin mempersiapkan strategi untuk mengambil kendali permainan sejak menit pertama dan menekan sektor yang paling terpengaruh oleh absennya pilar-pilar kunci tersebut. Tanpa pilar utama mereka, Australia akan terasa pincang. Mereka akan menghadapi tekanan mental yang besar, terlebih bermain di kandang sendiri, disaksikan langsung oleh penduduknya. Meskipun Australia memiliki kedalaman yang cukup, namun pemain cadangan mereka akan merasa sulit untuk menggantikan peran besar dan belum tentu bisa bermain sesuai dengan yang diharapkan. Ini adalah kesempatan Indonesia untuk memanfaatkan kelemahan psikologis lawan. Laga ini bukan hanya sekedar tentang skill semata, tetapi tentang siapa yang bisa memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Jalan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 sedikit demi sedikit mulai terbuka. Indonesia kini punya kesempatan emas untuk mengejutkan Australia, bahkan meraih kemenangan yang sangat penting. Indonesia akan segera menyusul Jepang yang bertengger di puncak klasemen dan menggusur Australia dari posisi 2. Timnas Indonesia kini memiliki kesempatan besar untuk menulis sejarah mereka. Dalam pertandingan melawan Australia yang tak lengkap, mereka harus berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemenangan, membawa berjuta harapan yang selama ini didambakan. Inilah waktunya untuk menunjukkan kekuatan kepada dunia. Berikan kejutan yang mengguncangkan, berikan alarm kepada dunia, pertanda bahwa macan Asia sudah terjaga. Jika kalian ingin jadi bagian sejarah ini, maka tulis Indonesia Bisa di kolom komentar.